Oke guys, selamat jumpa lagi di vlog gua Review Bowo yang ngebahas soal anxiety, stres dan gangguan-gangguan aneh lainnya yang lo alamin. Kali ini gua bersama teman gua Ion ya. Dia nggak kena gangguan apa-apa. Jadi gua nanya dia tentang gimana cara dia ngeliat ke orang-orang yang punya gangguan gitu ya. Jadi kan lo kadang ngerasa nggak pede lah, takut dipikir apa lah sama orang-orang yang normal gitu ya. Lo takut ngerasa apa. Nah, ini gue tanya langsung sama sumbernya. Kebetulan dia punya teman kerja, nih by the way dia kerja di TV. Jadi dia punya teman kerja di TV yang mengidap penyakit sama kayak kita nih, entah anxiety atau depresi. Oke, mulai dengan pertanyaan, oke, Yon? Oke, siap. Oke, ini bisa cerita nggak, katanya punya teman kerja yang punya anxiety depresi itu, dia kerjanya di sedekat apa lo sama dia gitu, atau namanya nggak usah disebutin nggak apa-apa. Iya. Ya hampir tiap hari gue sama dia ya. Hmm. Kerja apa, kerja bareng. Nah, sewaktu-waktu pada saat itu dia posisi lagi nyantai-nyantai sih, lagi hari itu lagi standby aja, nggak ada kerjaan. Tiba-tiba dia langsung megang perutnya. Terus gua kenapa nih, kelayangan gitu. Oh, kumat. Ya nggak tahu nih kalau kelayangan gitu, udah gitu bla 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 bla. Kaget dong semua teman-teman, kenapa? Oh, banyak di situ yang ngeliat banyak. Banyak lagi anak-anak juga, udah gitu. Udah agak-agak sedikit mau pingsan gitu lah gitu. Gua nggak bisa gerak. Oh ya, di kantor nih, Kantor, jam kantor. gua nggak bisa gerak. Akhirnya ditidurin cuma masih sakit gini. Udah langsung dibawa lah, kita bawa sama anak-anak ke rumah sakit. Wah, iya. Rumah Terus sakit. artinya rumah sakit ngomong apa? Gejala asam lambung naik ya? Iya, Gitu. pasti begitu kenanya. Oh gitu. Iya, pasti berani kayak gitu. Terus Ya begitu, udah. habis itu sering Opnam aja. Habis itu langsung opnam. sehari doang pasti. Bener. Iya, emang. Bener. Karena nggak ada apa-apa sebetulnya lambungnya, terus udah gitu. Iya, kok normal-normal aja, udah pulang lah dia. Dia pulang 2 hari 3 hari lagi begitu lagi kumat. Di kantor lagi. Di kantor lagi. Yang lihat banyak juga. Banyak juga. Oke, terus itu berarti udah sering tuh. Ya, Berapa sering kali? ya. Cuman dia kalau pas ke rumah sakit nggak diapa-apain lagi, begitu Iya. aja lagi. Oh, jadi udah sering tuh ya? Iya. Teman-teman semua udah banyak yang tahu. Banyak yang tahu gitu. Cuman yang saya pertanyakan itu gangguannya itu nggak dari mana-mana aja. Karena kalau dia lagi inget sesuatu, Kumat. inget ada masalah keluarga lah pada saat itu, kumat. Kalau lagi happy-happy Lagi nggak? happy enggak? Oh, Gitu. dari situ. Itu mulai, jadi dari situ anak-anak tuh mulai tahu gitu ya, dia Mulai- ada keanehan itu gitu. Iya, cuman ya emang penyakit katanya, cuman Iya. dia juga nggak bisa jawab karena toh ntar dia pulang biasa lagi. Cuman waktu dia ntar dia nginget-nginget lagi, Kumat ada lagi. masalah lagi, kumat lagi, gitu-gitu aja. Lama-lama anak-anak mulai mengerti kali keadaan mereka gitu ya. Keadaannya dia itu. Keadaan dia ya mengerti. Pendapat lu atau dengan anak-anak itu terhadap dia itu gimana? Jadi dari lebih merendahkan kah, atau lebih prihatin kah, atau pengen ngebantu? Ya prihatin sudah pasti ya. Cuman yang pas lagi kasihan sih. Kalau merendahkan nggak? Oh, enggak lah. Merendahkan, oh lu nggak gue pakai lo gitu. Oh enggak kasih, karena kasihan karena dia boleh dibilang masih muda, terus sehat-sehat aja katanya. Cuman kan Kelihatannya fisik sehat. basic sehat, semua sehat. Cuman kan Iya, emang dia ada masalah keluarga lah pada saat itu. Mungkin pencetusnya masalah keluarga. iya, mungkin gitu. Jadi larinya ke asam lambung lah apa gitu. Terus ada nggak kepengen lo dan anak-anak pengen nolong atau malah nyuekin, atau lebih kepengen nolong cuma nggak tahu caranya gimana? Intinya semua pengen nolong, tapi nggak bisa apa-apa. Dokter aja, dia ke rumah sakit aja dokter bilang nggak apa-apa. Iya, dia bingung juga. Pas sampai rumah dia begitu lagi. Udah dia berikrar, bukan berikrar apa sih? Maksudnya divonis dia diri sendiri gitu. Wah, gue sehat nih, udah nih. Pada waktu itu pernah nih ya. Gue udah sehat nih, udah. Terus dia nyalain motor kan, dia mau berangkat kantor.
Ini dia cerita nih sama guanya nih. Dia berangkat kantor, tiba-tiba bang dia ngeblur terus hilang lagi. Di motor. Di motor. Udah gitu di motor udah udah dia berhenti sebentar. Udahlah dia pulang lagi, nggak jadi. Udah wah sehat gua nih. Dari Udah rumah? gua sembuh nih gitu. Di motor kumat pulang lagi. Pulang lagi. Terus tinggal ngomong sama lu pada gitu, dia Iya, nggak masuk cerita, gitu. iya, gua nggak bisa nih. Oh. Gua tadi udah berangkat, temen terus gua ngeblur, udah gua pulang lagi. Oh gitu. Itu kalau boleh tahu dia umurnya 25 antara 25 sampai 30 atau 30 sampai 35. 25 30. Masih muda, 27-an, kan? 27. Iya. Masih muda lah, iya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih, apakah dia ada minder nggak sama teman-temannya, takut performanya dia ganggu tim atau gimana? Ada nggak dia pemikiran? Pada akhirnya dia minder. Hmm. Dan minder akhirnya untuk memutuskan untuk resign dari gitu? kantor. Karena mungkin menurut dia gua ganggu kerjaan lah apa-apa. Dan tapi anak-anak tuh bilang janganlah lu jangan resign. Udah lu kuatin dulu, udah lu ngapain kek, sembuhin dulu apa. Masih dikasih kesempatan juga sebenarnya sama bos gua. Oh jadi anak-anak lu bahkan bos lu nggak pengen dia resign? Heeh. Tapi dianya yang Dianya yang resign, memutuskan untuk resign. Oh Gitu. gitu. Jadi menurut lo nih penyebabnya dia itu karena apa nih? Masalah keluarga tadi? Nah, kalau kesimpulan dari Iya, kita anak-anak orang-orang ya, awam iya, ya, iya. yaitu penyakit datangnya kan ditimbulkan karena dia mempunyai stres karena banyak masalah-masalah keluarga. Jadi sebelumnya dia udah sering cerita dia ada Iya, masalah. sebelumnya udah cerita. Sebelum kumat nih. Sebelum kumat. Sebelum kumat pertama kali. Sebelum kumat pertama kali. Emang udah ada masalah gitu. Ada ya? masalah. Dia punya masalah keluarga, terus timbul penyakit. Nah, penyakitnya yang nggak jelas itu. Nggak jelas itu. Nah, terus selama dia nggak dipikirin tuh masalahnya, dia nggak penyakitnya nggak ada. Ntar kalau ada masalah iya nimbul lagi stresnya dia, terus kenapa lagi penyakit itu sama lambung gitu. Oh gitu. Jadi walaupun dia performanya turun, lo pun tetap nggak pengen dia keluar gitu Enggak, intinya kan. intinya gitu. Jadi tetap ayo Karena kita maju tahu, gitu. iya. Oh jadi lu nggak mengucilkan dia, lu Enggak sama sekali. lu justru ngasih dia Iya, semangat. ngasih support. Dan semua teman-teman tuh ya, Semua teman-teman. termasuk bos. Termasuk bos ya. Oke, hebat ya. Oke, terus yang lu lihat dia berjuangnya gimana nih demi kesembuhan? Saat itu, saat di kantor, saat dia udah keluar kantor, dan saat sekarang. Jadi belum dia memutuskan untuk resign, dia berusaha menyembuhkan dirinya dengan minum apa? Kunyit ya. Iya. Kunyit ya. Jadi tiap hari dia bawa itu. Tiap hari. Tiap hari kantor bawa Mungkin di botol kunyit kecil kuning itu yang dari rumah, asam pernah dari rumah, ya, kuning itu. jamu Iya, ya. bawa gitu. Tiap hari. Nggak ngaruh. Nah, nggak ngaruh juga. karena kita kepikiran lagi masalah itu, kepikiran lagi der. Pikiran lagi udah timbul lagi penyakitnya. Iya, karena Gitu. sebetulnya kalau menurut gue yang sakit bukan lambungnya gitu, yang sakit pikirannya. Jadi lambungnya sehat, jadi sebetulnya minum jamu itu kan untuk lambung tuh, jamu tadi itu kunyit. Sebetulnya lambungnya sebetulnya nggak apa-apa gitu, cuma dia nyembuhin lambungnya, harusnya disembuhin kan pikirannya dan penyebab stresnya. Iya, itu kan pas waktu itu lo minjemin di buku dia yang ini nih yang pertama nih. Ya ngebantu juga, dia bilang kan udah gua kasih, terus ngebantu juga. Oh iya benar. Gitu. Terus sekarang dia gimana? Setelah ketemu lagi setahun lebih kemudian dia curhat dulu masalah keluarganya, udah baik lagi. Oh. Udah ngumpul lagi, udah beres lah urusan keluarganya. Dan dia segar banget mukanya. Beda banget sama yang kemarin. Oh, udah Gua, sembuh berarti. Iya, terus gua tanyain, kok penyakit itu kamu kumat lagi enggak? Enggak katanya. Oh, hebat berarti dia Ya, terus udah berhasil berarti sekarang. Berhasil, mukanya juga lebih fresh lah, lebih ceria lah. Udah lebih bahagia lah dibanding Lebih dulu. bahagia. Ya. Dulu kayak tertekan sama penyakit sendiri. Kita penyakit sendiri karena juga ada masalah kan. Iya. Sekarang setelah ketemu lagi dia curhat, udah fine aja sama istrinya dan anak-anaknya, ya udah. Jadi penyakitnya hilang sendiri mungkin, nggak tahu gimana.
Menurut anxiety begitu emang. Gua nggak Iya, tahu, Bang. jadi menurut gua Anxiety sih penyebabnya kan karena khawatirnya banyak. Kalau sebetulnya orang manusia kan khawatirnya banyak ya, nggak hanya masalah keluarga aja, Iya. ada khawatir uang juga, khawatir besok makan apa, terus Iya. bahkan khawatir entar pulang macet apa enggak itu juga udah bikin khawatir. Ah. Jadi sebetulnya banyak, cuman karena yang gede itu kan masalah dia sama istrinya gitu ya. Sebetulnya sih kalau mau ngilangin, ya ngilangin khawatirin satu persatu. Oh iya benar. Akhirnya dia nggak khawatir sama sekali, iya. gitu. Kayak gitu. Ya mungkin Cuman- kesimpulan gue juga pas dia udah dia ngajuin resign, mungkin dia mau menyelesaikan masalah kerjaan dulu. Oke deh, gue resign dulu. Dia fokus Habis itu ke fokus kesehatannya. keluarga, masalah keluarga, habis itu hilang sendirinya gitu ya. Iya, Karena iya, dokter iya. sendiri nggak mau vonis apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa. dokter umum kan? Dokter umum nggak apa-apa. Ya, Sempat emang diopnam cuma 2-3 hari dia udah nggak apa-apa. Padahal selama itu dia masih kalau kena masalah dikit, stres dikit, dia Kumat kepikiran lagi. kumat lagi, lambungnya kena. Malah Gitu-gitu. di grup gua banyak tuh yang kayak gitu tuh. Udah kumat, di kumat ya guys, kumat. Hmm. Tengah malam gedor-gedor pintu kamar orang tuanya, minta dianterin ke rumah sakit karena takut dipikir dia mau mati. Begitu nyampe rumah sakit, masuk UGD, sembuh. Iya. Iya, nah, itu banyak banget, banyak Oh. nggak hanya cuma satu orang tuh banyak. Begitu masuk ruang UGD, duduk, tidur, perlahan hilang. Nah Turun. itu belum diinfus loh, udah turun sendiri nah, kalau nge. itu gue tanya vonis dokter apa sama nggak kayak temen gue itu? Vonis Kalau dokter apa? dokter kan cuma nanya, lu kenapa? Kembung. Oh udah, mah kan gitu dokter. Iya. Iya kan? Bener. Dikasih obat mah. Gitu. Begitu dokter umum ditanya kenapa pusing, dikasih obat pusing. Kan gitu. Cuman dokter nggak akan tahu pusingnya kenapa atau nggak tahu. Bisa jadi kan pusing banyak ya, bisa darah Iya, tinggi, iya, bisa iya. jadi apa, bisa jadi kelenjar pecah, bisa banyak. Nah dia butuh tes segala macam untuk tahu itu gitu. Cuman kalau yang normalnya sih, lambung ya udah dikasih paling prazol itu lah, omeprazol, lansoprazol dan segala macam. Obat-obat lambung pasti jatuhnya ke lambung. Cuman kebanyakan emang orang stres lambung. Gua pun waktu itu ke dokter lambung. Oh, jadi kalau anxiety itu katanya itu dari mana? Anxiety itu asal muasal anxiety itu. Anxiety kan cemas ya, cemas Oh, khawatir, rasa cemas gitu. khawatir. Dia cuma cemas khawatir. Nah, cuman karena disorder jadi udah berlebihan. Jadi cemasnya terlalu cemas. Padahal nggak ada yang dicemasin, cuman dia ngerasa dia hidup kayak di perang Vietnam. Tapi emang itu larinya rata-rata ke lambung. Oh iya. Makanya kalau Karena dia awalnya pas kena banget langsung megang begini, asik aduh, Iya. langsung tepar. iya, serangan lambung itu namanya. Langsung tepar itu. Mungkin lagi puncaknya itu ya kalau gitu Puncaknya. puncak. Serangan lambung tuh pasti ada keringet dingin, apa sesak napas, deg-degan, rasa kayak mau mati. Iya, benar. Makanya dia minta ke UGD karena ada rasa emang kayak lu mau mati gitu, kayak lu mau Iya, pingsan, iya. rasanya kayak gitu. Karena panic attack. Oh. Nah jadi panic attack kadang orang panik tuh kayak gitu, cuman ada orang yang paniknya doang, jadi udah kayak panik, kayak ada orang yang mau nembak dia gitu ya, kayak di tengah-tengah medan pertempuran, kalau mau nembak tuh nggak ada yang nembak gitu. Nah cuman ada juga orang yang begitu anxiety-nya kumat, gedor ke atas dia nggak panik, tapi serangan lambung Oh. gitu. Dia nggak gitu panik, cuma serangan lambung. Jadi semua yang dia itu tuh ya lambungnya kena mual. Nah kalau udah mual kan deg-degan juga. Terus kalau lambung gede kan nekan paru-paru, sesak napas juga, pusing juga, belum mata blur. Itu benar tuh. Bener. Yang tadinya awalnya sehat terus dia wah gua sehat nih, gua mau berangkat kerja nih. Naik motor tiba-tiba di jalan bisa blur langsung. Wah itu banyak banget di grup. Oh begitu. Di grup itu dari zaman dulu, gue di grup 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya. Oh. Laporan bawa kumat di motor tuh banyak sekali. Banyak banget. Itu pasti dia kalau kumat gitu pasti ke distract dan masalah dia mikirin masalahnya dia tuh. Bikin Apa masalahnya gimana? dia, iya sama. Nggak mungkin kan dia tiba-tiba langsung nggak Iya, mungkin kan. mikirin masalahnya Ada dia. masalah dikit Ah. mikiran masuk langsung begitu. Sama kemungkinan pasti jamnya jam pagi atau nggak Iya, siang. pagi dia Kalau berangkat pagi kantor. kan depresi kan makin naik. Oh. Jadi saat kalau orang depresi kan mikir, gue harusnya begini dulu nih, harusnya gue dulu begini nih. Harusnya Iya, gua- bener. Sambil nyetir motor kan kayak Dilan gitu kan. Iya iya. Bener-bener. Iya, belum lagi kalau belum sarapan, makin parah lagi. Kalau belum sarapan naik motor tahu sendiri, angin langsung masuk kan. Iya iya. Gitu. Jadi emang paling penting Iya. sarapan dulu. Nih guys untuk yang sering kumat di motor. Jadi pertanyaan kesimpulan nih. Jadi jika ada penderita gangguan jiwa yang kayak gitu-gitu, menurut lo lebih baik
ceritain nggak ke teman-temannya, ke satu timnya, atau dia ngumpetin sendiri? Dia tiba-tiba ngilang gitu nggak jelas, tiba-tiba nggak masuk berapa hari gitu. Apa lebih baik dia terang-terangan terus terang, gue udah punya gangguan Oh ini. iya, lebih baik dia terus terang sih. Gue terus terang. Ah. Kenapa tuh? Karena kali aja dia cerita sama kita juga bisa bantu gitu. Sama jadi ngerti mungkin ya. Iya, jadi lu kenapa sering nggak masuk. Oh iya, Lu kenapa bener-bener, iya kan iya. daripada kita mikir. Iya, benar. Daripada kita mikir lu nggak masuk ngapain lu gitu kan. Karena dia juga sebelum dia mau jualan desain dia juga punya pemikiran begitu. Karena wah, gua nggak enak nih, pasti gua nggak masuk. Iya. Makanya dia bela-belain dia kerja, tapi tau-taunya dia tumbang di jalan gitu. Iya, emang iya. dia. Ini ngebantu banget kemarin yang coba deh, lu kasih ini, lu bilang gitu kan, Iya. Rick ya. Ya udah, gua kasih gini. Ternyata benar-benar dibaca sama dia, padahal setahu gua orangnya ya kayak gua juga malas baca kalau ya kan. Ya bener, akhirnya dia bilang sampai ngakuin, wah ngaruh juga nih On, buku temen lu gini-gini, ngaruh juga dia sampai terima kasih banget kan sama buku ini. Oke. Jadi pesan lo untuk mungkin pemerintah atau apa gimana? Pemerintah jauh banget pemerintah. Ya mungkin untuk yang nonton video gitu, pesan lo apa? Iya. Untuk para orang tuanya atau si penderita sendiri atau ya mungkin government yang nonton, menurut lo apa penderita? Jaga kesehatan aja sih, jaga kesehatan cuman terus kita kalau punya masalah apa cerita, sharing, cuman jangan terlalu dipendem banget lah. Kalau untuk pemerintah Pemerintah kan? lebih fokus ke ini. Jangan fokus ke fisik doang ya. Iya. Jangan itu fokus ya. ke kesehatan fisik doang ya. Iya, contohnya ya tadi yang ke dokter itu kan, Iya. ke dokter Nggak dapat apa-apa. nggak dapat apa-apa. Iya. Mau disuruh opnam, udah Gitu lagi. pulang begitu lagi gitu. Selangnya 3 hari lagi. Iya, Terus kalau begitu curang 3 lagi. bulan pasti nggak apa-apa ya. Iya, gitu. Nah, terus kalau pernah trauma, pernah nggak lo? Atau lo kan dikejar TV nih di tempat syuting, atau lo pernah trauma sama cewek, atau lo pernah tabrakan, apa sih yang pernah nggak lo menghadapi trauma? Trauma ya. Trauma sama listrik aja gue pernah setrum kan waktu itu. Oh iya. Kecil. Setrum sampai Terus udah gitu, lo sekarang masih takut sama listrik? ya dikit-dikit kan nggak berani langsung begitu gimana. Ganti bohlam juga? Iya, sekarang udah berani lah. Udah berani. Itu bisa ngebuat lo dari dulu takut sampai sekarang berani itu apa? Di sering berjalannya waktu, emang pada saat itu kan lagi setrum posisi lagi basah semua. Main bola lagi hujan-hujanan. Setrum, gue megang tiang listrik, setrum. Pegang tiang listrik. Iya, sekarang kan ya udah sekarang udah nggak basah, udah lebih hati-hati lah. Cuman pegang tiang listrik masih berani sekarang? Wah, udah enggak lah, kalau tetap pasti ada takut lah, pasti masih ada trauma, takut. itu doang trauma ya. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuman nggak tiang listrik masih berani kan? Iya, enggak. Di dekat tiang listrik juga iya, masih asal jangan oke, basah oke. aja udah gitu Iya. aja. Oke, terus pertanyaan terakhir nih. Pernah nggak lo berpikiran hal-hal gila gitu? Jadi kayak lo lagi di jalan, lo mikir misalnya lo lagi naik mobil gitu kan, ada motor gitu. Wah, dijatuh nih motor gitu. Atau pemikiran gila, wah gue tabrak juga nih orang. Pernah nggak lo ada pemikiran gila kayak gitu? Selentingan ya pasti pernah lah. Pernah, Semua kan? juga. Semua Orang orang juga pernah, ya? pasti pernah. Oke, terus yang apakah lo berpikiran itu adalah lo gila atau gimana, atau lo pikirin nggak sih pemikiran Ya enggak lah, aneh? sekedar lewat aja itu, itu setan apalah Iya, gitu aja, sekedar- sekedar lewat-lewat jadi aja. nggak lo pikirin gitu Nggak, kan? gua nggak pikirin. Oke, jadi gitu guys. Jadi bagi lu yang ngerasa pikiran aneh itu normal gitu. Jadi makanya gue bilang normal. Gue juga pernah kayak gitu. Ion juga pernah kayak gitu. Dan lo boleh tanya sama teman-teman lo. Gue rasa dia juga pernah punya pikiran-pikiran gila kayak Iya. gitu. Cuma bedanya sama dia nggak dipikirin. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi kalau lu yang mikirin, gue kenapa ya mikir gitu ya? Ini gue dosa nih. Ini gue gila nih. Kenapa gue bisa mikir kayak gitu? Nah itu lo bikin lo malah jadi repetition thinking yang hasilnya negatif lagi, dan akhirnya ngebuat lo makin drop gitu guys. Oke, terima kasih banyak Ion udah mampir ke channel gua. Sama-sama, Erik. Oke. Semoga channel gua bisa ngebantu orang-orang ya. Apa dari teman-teman juga dapat ya point of view dari orang yang umum gitu, yang temennya sama pekerja. Jadi bagi kamu yang kena penyakit ini atau kena gangguan atau lagi depresi atau lagi apa, jangan merendah diri, jangan ngupetin gitu, karena tadi hasil interview saya kamu bisa lihat sendiri. Jadi dari saya stay cool bareng-bareng 1 2 3 Stay cool. Oke. Guys, sampai jumpa lagi. Bye. Bye. kills me.